Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifia Asis dari kelas PTIKG dengan NIM 240209502038, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat dalam sistem operasi. Yang pertama yaitu ada motivasi, komponen sistem komputer, apa yang dan yang ketiga apa yang dilakukan sistem komputer, keempat definisi dan peran sistem operasi, kelima organisasi sistem komputer, operasi sistem komputer, keenam ada arsitektur sistem operasi, ketujuh ada struktur sistem operasi, kedelapan ada operasi dan operasi sistem operasi, dan yang terakhir yaitu perkembangan sistem operasi. Baik, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras seperti hardware dan perangkat lunak software pada komputer atau perangkat lainnya. Materi yang pertama ada motivasi. Motivasi sistem operasi merupakan sistem yang mengacu pada alasan utama mengapa sistem operasi diciptakan dan terus dikembangkan. Motivasi sistem operasi melibatkan tujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang mampu mengelola sumber daya komputer secara efisien, memberikan kemudahan kepada pengguna, serta mendukung perkembangan teknologi baru. Sistem operasi juga dapat bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak dan memastikan semua komponen dapat bekerja secara terkoordinasi dan optimal. Motivasi yang utama dalam sistem operasi yaitu satu, efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem operasi yang dirancang untuk mengolasikan sumber daya CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, memudahkan penggunaan. Dengan adanya sistem operasi, penggunaan tidak perlu memahami detail teknis perangkat keras. Yang ketiga, ada kemampuan berkembang sistem operasi harus mampu mendukung pengembangan fungsi baru dan teknologi terkini tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Dan yang keempat, keamanan dan stabilitas. Sistem operasi bertujuan untuk melindungi data dari akses tidak sah, mencegah kesalahan sistem. Dan yang terakhir yaitu interoperabilitas dan adaptabilitas OS, memungkinkan berbagai aplikasi berjalan di atas satu perangkat keras yang sama. Jadi, menurut saya, sistem operasi itu adalah motivasi yang berakar pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan komputasi yang efisien, aman, mudah digunakan, dan fleksibel untuk mendukung perkembangan teknologi. Dengan adanya motivasi ini, sistem operasi menjadi fondasi penting dalam mengoperasikan komputer modern dan perangkat lainnya. Selanjutnya, materi komponen sistem komputer terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hardware atau biasa disebut dengan perangkat keras. Nah, hardware adalah semua komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ada beberapa komponen yaitu input device, perangkat masukan, alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Selanjutnya processing device, yaitu perangkat pengolah komponen yang memproses data yang dimasukkan. CPU, contohnya Central Processing Unit, berfungsi sebagai otak dari komputer, mengolah semua instruksi dan pemrosesan data. Nah, selanjutnya ada output device, perangkat keluaran, digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen, seperti hard disk, SSD, dan flash drive. Terus selanjutnya ada storage device, perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contohnya seperti hard disk, SSD, dan flash drive.
Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software adalah program yang memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan tugas tertentu. Ada dua jenis utama software, yaitu software sistem software termasuk sistem seperti Windows, Linux, dan macOS yang mengatur sumber daya perangkat keras dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Terus application software, program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna seperti Microsoft Word dan Excel. Terus yang ketiga yaitu brainware atau perangkat otak komputer. Brainware merujuk pada pengguna atau operator komputer. Perangkat ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak serta memastikan bahwa sistem komputer berfungsi dengan baik. Eh, yang ketiga yaitu apa yang dilakukan sistem operasi. Menurut saya, sistem operasi melakukan atau memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya komputer agar dapat berfungsi secara efisien. Dengan adanya fungsi-fungsi ini, pengguna dapat lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi komputer untuk berbagai keperluan sehari-hari. Nah, ada beberapa fungsi utama dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu manajemen proses, yang kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen sistem file, yang keempat itu manajemen perangkat, yang kelima antar muka pengguna, yang keenam keamanan dan akses. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama yang dimuat ke memori saat komputer dinyatakan booting, yang bertugas mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan inti untuk sebuah aplikasi. Sistem operasi modern seperti Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya komputer untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Adapun beberapa peran dan fungsi sistem operasi seperti manajemen sumber daya, antar muka pengguna, penghubung hardware dan software, keamanan, optimasi kinerja. Nah, selanjutnya yaitu organisasi sistem komputer adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana berbagai komponen dalam sistem komputer berinteraksi dan bekerja sama untuk menjalankan instruksi seperti CPU, memori, dan perangkat I/O diatur dan saling berhubung untuk menjalankan instruksi yang tersedia atas CPU. Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi yang terdiri dari CPU seperti Control Unit atau CU mengatur aliran instruksi dan kontrol operasi. Terus selanjutnya ada Arithmetic Logic Unit atau yang biasa disebut dengan ALU, melaksanakan operasi aritmetika dan logika. Terus selanjutnya ada register. Nah, menyimpan data sementara selama pemrosesan itu terjadi. Nah, yang kedua yaitu memori. Menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk diproses. Memori utama seringkali dibedakan menjadi RAM. Terus yang ketiga yaitu output dan input. Mengelola komunikasi antara komputer dan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat penyimpanan. Yang keempat, ada sistem interkoneksi. Jaringan yang menghubungkan semua komponen di atas memastikan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu organisasi sistem komputer. Sebuah aspek penting dalam memahami cara kerja komputer secara keseluruhan. Kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengoptimalkan sistem komputer untuk berbagai aplikasi dan kebutuhan pengguna.
Arsitektur sistem komputer sebagai perangkat metode dan aturan yang menjelaskan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berinteraksi. Arsitektur sistem komputer memainkan peran penting dalam menemukan efisien kinerja dan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti single processor, systematic multiprocessing, terus systematic multiprocessing atau AMP, terus eh, kemudian ada struktur sistem operasi adalah cara komponen dalam sistem operasi diorganisir dan berinteraksi satu sama lain. Struktur sistem operasi sangat penting untuk memastikan efisiensi, stabilitas, dan kemudahan penggunaan sistem komputer. Kita dapat merancang dan mengembangkan sistem operasi yang memenuhi kebutuhan pengguna serta aplikasi modern. Nah, adapun komponen utama dari struktur sistem operasi yaitu kernel, shell, manajemen sumber daya, sistem call. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur dan mengontrol perangkat keras serta menjalankan program aplikasi. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi atau melakukan fungsi dasar lainnya. Dengan adanya peran dan fungsi sistem operasi, pengguna dapat lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan sistem operasi mencerminkan kemajuan teknologi yang luar biasa dan terus bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh dunia. Yang pertama, pada era awal 1945 sampai 1955, komputer masih sangat primitif dan tidak memiliki sistem operasi. Pengoperasian dilakukan secara manual dengan menggunakan instruksi langsung pada perangkat keras. Contoh komputer yang ada adalah ENIAC yang menggunakan tabung tanpa udara dan dioperasikan melalui pengaturan fisik. Yang kedua yaitu sistem batch 1955 sampai 1965, ditandai dengan pengenalan sistem batch processing, di mana tugas diproses secara berkelompok tanpa interferensi pengguna. Sistem yang ketiga yaitu sistem time sharing 1965 sampai 1970-an. Dengan kemajuan teknologi sistem time sharing diperkenalkan dan memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara bersamaan. Contoh sistem operasi pada era ini seperti CTS dan Multitouch. Sistem operasi berbasis disk 1970-an. Pada tahun 1970-an, teknologi menyimpan disk menjadi lebih terjangkau. Sistem operasi berbasis disk seperti Unix dan DOS mulai muncul memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data dengan lebih efisien serta menjalankan program yang lebih kompleks. Yang kelima yaitu sistem operasi berbasis grafis. Dan keenam sistem operasi berbasis modern. Dan ketujuh yaitu masa depan. Di masa depan, sistem operasi akan semakin canggih dengan integrasi kecerdasan buatan AI dan komputasi kuantum. Sistem operasi dapat menjadi lebih adaptif yang mempelajari kebiasaan pengguna untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman bagi pengguna. Nah, baiklah, itulah hasil dari penjelasan dari saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.